Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdi Ilahi dengan NIM 2205 9050 10 113. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari pemimpin, yaitu tujuan lain tak lain hanyalah untuk memenuhi mata kuliah, yaitu kepemimpinan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai fungsi akan pemimpin. Yang pertama ada yang namanya perencanaan atau planning. Jadi sebagai seorang pemimpin, peran utama dalam perencanaan adalah menetapkan visi, misi, dan tujuan yang jelas untuk organisasi atau tim. Jadi pemimpin harus mampu merumuskan strategi jangka pendek ataupun jangka panjang, serta mengidentifikasi langkah-langkah untuk mencapai sasaran yang telah diinginkan. Yang kedua itu ada yang namanya memandang ke depan atau looking forward, yaitu fungsi pemimpin di sini dalam memandang ke depan adalah bersikap visioner dan produktif. Pemimpin harus mampu memprediksi tren masa depan, mengenali peluang, serta mengantisipasi ancaman atau tantangan yang mungkin muncul. Yang ketiga, ada pengembangan loyalitas, yang dimana seorang pemimpin memiliki peran besar dalam mengembangkan loyalitas, baik di kalangan karyawan maupun pelanggan. Jadi untuk karyawan, pemimpin perlu menciptakan lingkungan kerja yang positif, adil, mendukung, dan memberikan apresiasi atas keberhasilan anggota. Dan yang keempat itu ada pengawasan ataupun controlling, yang dimana di sini fungsi pemimpin dalam pengawasan adalah memastikan bahwa setiap kegiatan dan inisiatif yang dilakukan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Jadi pemimpin haruslah secara berkala memantau kemajuan dan kinerja tim, serta memberikan umpan balik ataupun konstruktif jika ada penyimpangan dari tujuan atau produser yang telah disepakati. Yang kelima ada pengambilan keputusan. Jadi di sini peran pemimpin sangatlah penting dalam pengambilan keputusan. Jadi pemimpin berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam organisasi atau tim. Jadi fungsi ini melibatkan kemampuan untuk memulai situasi, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan analisis, data, dan intuisi. Jadi keputusan yang dibuat pemimpin harus bersifat dan berdampak pada kemajuan jangka panjang organisasi. Dan yang terakhir itu ada yang namanya memberi motivasi. Yang dimana di sini pemimpin berperan penting dalam memotivasi tim ataupun anggota. Seseorang pemimpin harus bisa menginspirasi dan memberikan dorongan kepada anggotanya agar bekerja dengan antusias dan mencapai potensi penuh. Jadi di sini bisa dilakukan dengan memberikan penghargaan, pengakuan atas pencapaian, serta membangun budaya kerja yang positif. Jadi demikianlah fungsi dari seorang pemimpin. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai peran pemimpin. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan, yang dimana di sini pemimpin harus mampu mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis data, serta mempertimbangkan berbagai alternatif. Jadi sebelum mengambil keputusan, dalam proses pengambilan keputusan, seseorang pemimpin tidak hanya bertindak berdasarkan fakta, tetapi juga harus menggunakan intuisi ataupun berpikir kritis dalam pengambilan untuk memilih solusi yang terbaik. Yang kedua itu ada membangun tim, yang dimana di sini peran pemimpin, salah satu peran kunci pemimpin adalah membangun tim yang kuat dan harmonis. Jadi pemimpin harus memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki peran yang jelas, bekerja sama dengan baik, dan berkontribusi terhadap tujuan bersama. Dan yang ketiga itu ada visi dan misi, yang dimana pemimpin berperan sebagai perumusan dan penjaga visi serta misi organisasi. Visi adalah gambaran jangka panjang tentang arah dan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah cara atau strategi untuk mencapai visi tersebut. Dan yang keempat itu ada yang namanya pembangkit semangat. Nah, di sini pemimpin memiliki peran penting sebagai pembangkit semangat dan motivator bagi tim. Jadi, mereka harus mampu menginspirasi karyawan ataupun anggota dalam
bekerja dengan penuh semangat, antusias, dan didikan pemimpin yang efektif, memberikan dorongan positif, penghargaan, serta pengakuan atas kerja keras dan pencapaian tim. Dan terakhir itu ada namanya penyampaian informasi. Di sini para pemimpin ataupun seorang pemimpin dalam menyampaikan informasi sangat krusial, yang dimana untuk menjaga aliran komunikasi yang lancar dalam organisasi, pemimpin harus mampu menyampaikan pesan, instruksi, serta tujuan yang jelas dan efektif. Jadi komunikasi yang baik antara pemimpin dan anggota itu sangat melibatkan kemampuan untuk mendengar, memberikan umpan balik, dan memfasilitasi dialog terbuka antara anggota tim. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata ataupun dalam penyampaian, saya mohon maaf. Apabila Anda meminta maaf, saya maafin. Tapi kalau kalian meminta uang, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.